Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona. Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara dan saudariku yang kekasih, ketika perwira dari Kapernaum itu mengatakan kepada Yesus akan keyakinannya bahwa Yesus dengan kuasanya akan mampu menyembuhkan hambanya yang sakit cukup dengan sepatah kata saja, maka Yesus menjadi heran. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang ada bersamanya saat itu bahwa iman perwira Kapernaum yang bukan orang Israel ini sungguh istimewa. Bahkan di antara umat Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, dikatakan di sana tidak ada yang memiliki iman sebesar iman perwira itu. Perkataan Yesus ini yang pertama merupakan apresiasi kepada pengandalan perwira itu. Yesus secara khusus memberi nilai istimewa dan kemudian dengan suka hati mengabulkan permohonannya dengan mengatakan, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara dan saudari yang terkasih, tentu bukan tujuan perwira itu untuk memperoleh pujian dari Tuhan Yesus. Kedatangannya menemui Yesus murni didorong oleh rasa iba dan belas kasihnya untuk hambanya yang sakit lumpuh. Tampak bahwa perwira itu begitu mengasihi hambanya sehingga ia mau bersusah-susah mencari Tuhan. Begitulah seharusnya orang yang beriman. Mereka mencari Tuhan bukan untuk mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri, melainkan karena kasihnya kepada Allah dan sesama. Bisa jadi jerih lelah yang dilakukan begitu banyak atau pengorbanan yang dipersembahkan cukup besar, tetapi itu jangan ditaruh di latar depan dengan maksud agar orang-orang melihatnya dan kemudian memuji-muji kita. Baiklah, setiap perbuatan baik tetap terjaga kemurniannya sebagaimana Tuhan mengajarkan. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 3. Meskipun orang berbuat baik dengan diam-diam dan tersembunyi, Allah yang Maha Melihat akan mempertimbangkan semuanya dan pasti Dia tidak akan lalai untuk menyediakan berkat. And there shall no evil befall thee, and neither shall any plague come nigh. Perkataan Tuhan Yesus yang menyebutkan bahwa iman besar seperti yang ditunjukkan perwira Kapernaum itu tidak pernah ada di antara orang-orang Israel, hendaknya membuka pikiran manusia untuk mawas diri, setidaknya tentang dua hal. Yang pertama, Allah melihat dan mengasihi semua bangsa, bahkan kepada orang-orang non-Israel yang sering mereka katakan sebagai bangsa kafir, di mana Tuhan menemukan iman yang berbobot, besar dan berkualitas, yang kemudian Tuhan pun membuka pintu berkat buat mereka. Ini mengirim pesan kepada orang-orang yang merasa diri sebagai umat pilihan agar tidak larut dalam euforia oleh karena pilihan Allah atas dirinya yang kemudian terlena dan bahkan kemudian menilai rendah kepada orang-orang yang belum dipanggil Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan secara khusus menyampaikan kritik pedas kepada umat Israel, bangsa Yahudi yang saat itu berada dekat dengannya. Ini artinya Tuhan juga mengkritik
kualitas iman orang-orang Yahudi termasuk para murid Tuhan Yesus yang saat itu ada bersama Dia. Saudara dan saudari yang kekasih, jika Tuhan menyampaikan firman yang pedas, itu bukan berarti Tuhan hendak mempermalukan umatnya atau menganggap rendah bangsa pilihannya sendiri. Namun justru sebaliknya, Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya, kepeduliannya kepada mereka. Di sini Tuhan menunjukkan kerinduannya agar umat pilihan itu tergugah, tersadar, dan kemudian mau untuk berbenah diri. Dalam konteks sekarang, siapa umat Israel yang dimaksud Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dengan air dan roh. Mereka adalah anak-anak Allah yang merasa diri sebagai umat kekasih Tuhan. Yang itu berarti juga tertuju bagi engkau dan saya. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Mari kita jujur menilai kualitas iman kita masing-masing. Dan jika kemudian Tuhan memberi penilaian bahwa imanmu tidak lebih besar dari iman orang-orang yang engkau anggap kafir, engkau jangan tersinggung, melainkan terimalah dengan lapang dada dan mulailah berbenah diri. Periksa bagaimana kesungguhanmu dalam beribadah, cermati kurban-kurbanmu, keikhlasanmu, tingkatkan terus buah-buah roh dari dalam hatimu. Itu cara terbaik. Suatu saat Tuhan kembali menilaikan iman kita agar kita bisa mendengar suara Tuhan yang berbeda, yang mengatakan, sungguh besar imanmu, masuklah engkau ke dalam kemuliaanku. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.